Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PGG dalam jabatan tahun 2025 Universitas Negeri Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025, perkenalkan, saya adalah mahasiswa PPG, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Alia Miftahul Aja Lamongan, akan menyampaikan materi tentang Khulafaur Rasyidin dengan pendekatan metode problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai membahas pelajaran hari ini, silakan perwakilan dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, qabla ta'alam ya Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman. Rabbana zidna ilman. Warzuqna fahman. Warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Saya terlebih dahulu ya. Putri Katia, Saiful Muadin. Apa sakit? Sakit ya? Safa Maulida. Hadir, Safa, hadir. Alhamdulillah, walaupun ada teman kita yang sakit, satu orang, semoga sakitnya cepat disembuhkan. Dan bagi kita yang diberikan kesehatan, semuanya pada sehat kan? Alhamdulillah semuanya pada diberikan kesehatan. Kita bagi yang sehat, manfaatkan sehatnya sesuai dengan hadis iktanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya yaitu adalah sehatmu sebelum sakit. Karena sehat itu adalah awal daripada aktivitas kalian. Kalian mau beribadah, kalian mau belajar, kalian mau main, tetap harus diawali dengan sehat. Pada materi sekarang ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Sebelum kita lanjutkan materi kita tentang Khulafaur Rasyidin, kita pernah membahas sebelumnya materi. Apakah kalian masih ingat? Ya, silakan. Perkembangan dakwah Nabi Muhammad berada di Madinah. Faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima ajaran Islam. 1. Perselisihan dan konflik antar suku. 2. Pengaruh Yahudi di Madinah. 3. Ajaran Islam yang sederhana dan sesuai dengan nilai kemanusiaan. 4. Kesiapan masyarakat Madinah untuk perubahan sosial. 5. Sikap dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Udah cukup. Ya, kasih plus. Selain Erik ada lagi? Ya, silakan. Pengertian perjanjian Hudaybiyah. Pengertian Hudaybiyah adalah damai yang dibuat antara Rasulullah dan kaum Quraisy Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi di sebuah tempat di dekat kota Mekah yang terletak di dekat kota Mekah. Isi pokok perjanjian Hudaybiyah antara lain
gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin dan Quraisy. Muslim tidak diizinkan umroh tahun itu, tetapi boleh datang tahun berikutnya tanpa membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya. Jika ada orang Quraisy yang masuk Islam dan lari ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Jika ada Muslim yang murtad dan kembali ke Quraisy, tidak akan dikembalikan ke Madinah. Suku-suku Arab bebas memilih bergabung dengan pihak Quraisy atau pihak Muslim. Sudah cukup ya, kasih tepuk tangan. Jadi semoga kalian juga teman-teman yang lainnya masih ingat dengan materi sebelum ini. Itu perwakilan dari teman-teman kalian, alhamdulillah sudah bagus, masih ingat. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Khulafaur Rasyidin itu terdiri daripada dua kata, khulafa dan rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, pemimpin atau penguasa. Sedangkan rasyidin sama berasal dari bentuk jamak berasal dari kata rasyid yang artinya petunjuk. Jadi kesimpulannya pengertian daripada khulafaur rasyidin adalah pengganti atau pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tolong diamati, tolong dipahami. Ada berapa khulafaur rasyidin? Ada 4. Khulafaur rasyidin itu ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Sebelum saya lanjutkan materi lebih lanjut, ya, saya akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang pembelajaran Khulafaur Rasyidin. Ya. Tujuan yang pertama adalah kita mengetahui sejarah dan profil Khulafaur Rasyidin. Itu tujuan utamanya. Yang kedua, kita memahami nilai-nilai keteladanan. Yang ketiga, kita mengidentifikasi nilai-nilai juga sama. Dan yang keempat, kita menginginkan, ya, yang kita inginkan mencintai sejarah kebudayaan Islam. Dan yang terakhir menerapkan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Presentasikan buat kelompok masing-masing, begitu juga kalian diskusikan, cermati, terus analisa di mana permasalahan dan lain sebagainya. Ya, sekarang bikin kelompok 4 orang, 4 kelompok. Bikin mejanya dihadapkan, saling berhadapan. Kalian sudah buat kelompok, ya, dari masing-masing kalian sudah membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Kemudian silakan kalian jelaskan apa yang ditemukan dari diskusi ini. Yang pertama saya nanya ke ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Di kelompok 1, kalau ini kelompok 2 ya, kelompok 2. Ada kelompok bebas, siapa aja yang mau jawab? Bagaimana pengganti Abu Bakar? Ya. Menempatkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan sebagai pemimpin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, umat Islam mengalami duka yang sangat mendalam. Di tengah suasana berkabut tersebut, muncul pertanyaan besar tentang siapa yang akan memimpin umat Islam setelah Nabi wafat, karena beliau tidak secara eksplisit menunjuk seorang pengganti. Ya, kasih tangan. Kelompok selanjutnya dipersilakan. Apa tantangan terbesar dari Umar bin Khattab?
Tantangan terbesar Umar bin Khattab adalah mengelola ekspansi kekuasaan Islam secara adil, efisien, dan terstruktur, sambil menjaga kesatuan umat dan stabilitas internal. Namun berkat kecerdasannya, keadilan, dan ketegasan, Umar berhasil meletakkan fondasi pemerintahan Islam yang kuat dan menjadi panutan sepanjang sejarah. Ya, kasih tepuk tangan juga. Selain video, silakan kalian amati, cermati nanti presentasikan dari masing-masing kelompok perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Mereka lah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Keempatnya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga ke luar jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. 4 sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Video yang kalian tonton, ya, silakan kalian presentasikan maju ke depan. Siapa yang mau duluan? Saya Pak. Ya, maju. Kelompoknya nggak apa-apa, masing-masing apa? Semuanya. Anggota juga maju semua nggak apa-apa. Maju sini nih. Ya, mulai nggak apa-apa. Mulai maju. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini profil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar. Bakar yaitu nama unta yang masih muda. Nama Abu Bakar yang sangat singkat yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafatnya pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 2 Agustus 634 Masehi setelah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Nah, cukup. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Dipersilakan yang selanjutnya, yang Umar bin Khattab. Ya, silakan maju. Maju. Temannya maju, kelompok temannya maju. Gak apa-apa, maju. Yang presentasi bapak di tengah, berdirinya. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab wafat 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Strategi Umar bin Khattab: 1. Mengatur administrasi negara, 2. Membentuk departemen. Cukup. Ya, dipersilakan duduk. Selanjutnya saya bagikan lembaran, ya, nanti kalian diskusikan. Selanjutnya saya bagikan lembaran, ya, nanti kalian diskusikan.
Oh ini hanya yang itu loh, yang baru kepada orang tua. Iya. Saat ada ketiga kamu katakan ini musim mana ya? Semoga dari pembahasan ini kalian bisa mendapat hikmahnya, bisa meneladani, bisa mengaplikasikan apa yang sudah kalian pahami. Dan saya akhiri dengan naktan bilhamdalah. Sebelum kita pulang, biasa doa penutup majelis yang sekarang akan dipimpin oleh Rizky Aji. Silakan. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.